Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kami berhadir lagi, berjumpa dengan Anda. Hari ini hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018, atau tanggal 6 Zulqa'dah 1439 Hijriah. Ya, kami baru saja mendengar kabar berita duka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berpulang ke rahmatullah, ayah kita, guru kita, Ustadz Kiai Haji Saifuddin Amsir semalam. Ya, kami keluarga besar Rasil menyatakan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Ustadz Saifuddin Amsir. Mohon Allah terima segala amal ibadahnya dan Allah ampuni segala khilafannya, dan kepada keluarga yang ditinggalkan Allah beri kekuatan iman dan kesabaran. Baik, gimana anak-anak? Kita mulai pelajaran hari ini dalam renungan di bawah naungan Al-Quran. Kita buka kembali surat Al-An'am mulai dari ayat 150. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa, begitu pula seluruh rekan di studio yang menemani kita pada pagi hari ini, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, salamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat kembali melanjutkan renungan kita di bawah naungan Al-Quran. Kali ini kita akan melanjutkan renungan kita kemarin yang kita mulai pada ayat 148 dari surah Al-An'am. Kali ini insya Allah kita akan membaca ayat 150 dari surah yang sama. Sebagaimana biasa, mari kita awali dengan membaca Ummul Quran terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya, mengutus rasulnya dalam rangka membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih lurus. Kalau tadinya mereka telah baik, Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan menjadi lebih baik. Kalau tadinya mereka dalam kondisi yang lurus, Allah ajarkan mereka pelajaran-pelajaran yang lebih lurus yang akan menyempurnakan kemanusiaan mereka. Kesempurnaan agama seseorang bukan hanya dengan sekedar banyaknya sholat yang dilakukan atau banyaknya puasa yang dikerjakan, atau dengan sering-sering melakukan ibadah umrah ataupun haji. Karena semua ini hanya merupakan wasail, merupakan sarana dalam rangka mengasuh fitrah manusia, dalam rangka mendidik mereka agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, yang mencintai sesama mereka, tanpa melihat latar belakang suku bangsa mereka atau warna kulit mereka. Dalam ibadah haji mereka disatukan bersama-sama. Melalui ibadah siam, Allah mendidik melatih mereka untuk mengendalikan nafsu mereka. Melalui ibadah salat, Allah menghubungkan hati mereka senantiasa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila salat seseorang tidak membuat hati yang mengerjakan terhubung dengan Allah, hati tetap dalam keadaan keras, tidak sama sekali membuahkan buah-buah salat yang mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, betapa sia-sianya salat yang dilakukan. Begitu juga orang kalau melakukan ibadah siam, bahkan sering-sering melakukan, tapi tidak menumbuhkan ketakwaan, hidupnya tetap liar, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, betapa ruginya dia dengan puasanya. Hanya rasa lapar dan haus yang dirasakan. Begitu juga orang yang berangkat ke tanah suci, bukan dengan bekal yang halal,
kembali dari tanah suci hatinya tidak merasakan persaudaraan di antara sesama manusia yang berasal dari ayah ibu yang sama, diciptakan oleh Tuhan yang sama, memandang manusia dengan pandangan diskriminatif. Masih berkelompok-kelompok, bergolong-golongan, bahkan bertambah fanatik orang-orang semacam ini. Orang-orang yang tidak sama sekali dapat merasakan hikmah-hikmah, buah-buah dari ibadah haji yang sebenarnya. Bagaimana hatinya telah menuju Allah. Tapi ternyata jiwanya, perilakunya, perbuatannya tidak sesuai dengan apa-apa yang dituju dan dilakukan. Oleh karena itu, umat Islam kebanyakan dari mereka terpedaya tertipu dengan berbagai macam ibadah ritual yang dilakukan. Tapi tidak sama sekali membuahkan apa-apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari ibadah tersebut yang merupakan manhaj tarbawi, manhaj pendidikan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkadang mereka menyibukkan waktu mereka, diri mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang kecil yang tidak sama sekali termasuk dari pokok agama kita. Sedangkan yang pokok, yang utama mereka abaikan. Mereka mengedepankan yang remeh, kemudian meletakkan di belakang hal-hal yang penting. Inilah keadaan umat Islam hingga mereka jauh dari rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada masa-masa jahiliyah, di tengah-tengah kaum musyrikin, begitu pula di tengah-tengah para ahli kitab Yahudi maupun Nasraninya, mereka melakukan berbagai macam penyimpangan, menetapkan aturan-aturan hukum-hukum yang bukan dari sisi Allah, tapi mereka mengatakan bahwa semua ini dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka mengubah yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram. Sebagai contoh, dalam Bible Perjanjian Lama, dalam kitab Bani Levi disebutkan bahwasannya babi itu merupakan hal yang diharamkan Allah untuk Bani Israel dan mereka-mereka yang beriman kepada Bible. Tapi ternyata kita saksikan, begitu pula Al-Masih alaihi salatu wassalam mengharamkan juga babi. Tapi begitu Al-Masih wafat, digantikan seterusnya oleh para penerus dan pengikutnya tetap mengikuti apa yang Al-Masih bawa. Tapi salah seorang yang mengaku sebagai pengikut Al-Masih yang sebelumnya musuh dari Al-Masih alaihi salatu wassalam, yaitu Paulus, yang lahir di Tarsus, atau nama lainnya Saulus, yang lahir di Tarsus pada tahun ketiga Masehi. Pada masa hidup Al-Masih dia tidak menyatakan dirinya beriman. Setelah wafatnya Al-Masih dia mengklaim bahwa dirinya bertemu dengan Al-Masih, menegur dirinya, kemudian dirinya dibaptis. Setelah itu dia menyebarkan ajaran atas nama Al-Masih, tapi tidak sesuai lagi dengan apa-apa yang disampaikan oleh Al-Masih alaihi salatu wassalam. Dia mengharamkan apa yang dihalalkan Al-Masih, menghalalkan apa yang diharamkan, menetapkan hukum-hukum yang bukan datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula orang-orang Yahudi yang berada di sekeliling Nabi kita di kota Madinah. Mereka juga melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan kaum musyrikin. Mereka tidak melihat agama sebagai pedoman hidup yang sakral, tapi mereka menetapkan dari sisi mereka yang sejalan dengan hawa nafsu mereka. Ternyata yang terjadi pada kaum musyrikin, yang terjadi pada orang-orang Nasrani, terjadi pada orang-orang Yahudi, terjadi pada kita kaum muslimin. Bagaimana Ustadz Kiai kita meributkan hal-hal yang sama sekali tidak termasuk dari apa yang ditegaskan pengharamannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka mengharamkan dari sisi mereka. Mereka juga menyesatkan, mengkafirkan orang yang melakukan, padahal tidak terdapat larangan dalam kitab Allah maupun dalam sunnah Nabi-Nya.
Sedangkan yang tegas diharamkan Allah, diperingatkan Allah, yang merupakan wasiat-wasiat yang Allah sampaikan pada Musa dalam Tauratnya, pada Isa dalam Injilnya, begitu pula disampaikan pada para nabi dari sisi Tuhan mereka, dan diturunkan juga dalam Al-Quran sebagai peringatan, penegasan dari Allah, ternyata kita abaikan. Nah, pada pagi hari ini yang kita akan bacakan adalah apa-apa yang Allah haramkan untuk kita semua agar kita betul-betul menghormatinya. Dan apa-apa yang dilarang ini semua merupakan hal-hal yang merugikan kita, baik individu, masyarakat, bangsa maupun negara. Nah, pada ayat 150, setelah kemarin kita renungkan bersama-sama pada hari Selasa, bahwa orang-orang musyrik ketika mereka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengharamkan sesuatu dari sisi mereka tanpa seizin Allah, mereka mengatakan kalau Allah kehendaki kami tidak akan mempersekutukan Allah dan tidak akan sekali-kali mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Jadi mereka kembalikan semua ini kepada kehendak Allah. Allah katakan, ini tidak heran karena orang-orang sebelum mereka juga mengajukan alasan yang sama untuk mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka yang berbuat, Allah yang disalahkan. Mereka yang menanam, ternyata Allah yang dituduh. Mereka menanam duri, ketika mereka menuai duri yang merupakan tanaman mereka, Allah disalahkan. Mereka menanam, Allah menumbuhkan sesuai dengan tanaman mereka. Oleh karena itu, takdir Allah betul-betul penuh keadilan dan dia bersifat netral. Orang kafir berjalan di atas kebenaran, dia akan mendapatkan hasilnya. Orang-orang yang beriman atau orang Islam melanggar larangan Allah, tidak mengikuti petunjuknya, dia akan terpelosok. Itu merupakan keadilan Allah. Oleh karena itu jangan pernah kalian menyalahkan takdir Allah. Allah tidak pernah berbuat zalim pada hambanya. Tapi karena mereka ingin membenarkan perbuatan mereka yang mengharamkan sesuatu tanpa seizin Allah, mereka kambing hitamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sifati. Oleh karena itu Allah mengarahkan Rasulnya pada ayat 150. Qul halumma syuhada'akumul ladhina yashhaduna anna Allah harrama hadha. Katakan bahwa kehadapanku, hadirkan kehadapanku orang-orang yang bersaksi bahwa Allah mengharamkan ini atau itu. Fa'in syahidu, kalau mereka bersaksi, wahai Rasulullah, fala tashhad ma'ahum, jangan sekali-kali kamu ikut bersaksi bersama mereka. Wala tattabi ahwa alladhina kadzabu bi ayatina walladhina la yu'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'dilun. Maka jangan sekali-kali kamu mengikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ayat-ayat Allah begitu jelas, tegas, tahu-tahu mereka mengubahnya dari sisi mereka dengan mengikuti hawa nafsu dan mendustakan ayat-ayat Allah. Walladzina la yu'minuna bil akhirah, dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, jangan kamu sama sekali taati dan ikuti mereka. Walladzina hum bi rabbihim ya'dilun, dan mereka mempersekutukan Tuhan mereka. Begitu seseorang mengharamkan sesuatu tanpa seizin Allah atau menetapkan sesuatu tanpa seizin Allah, dan dia katakan bahwa ini harus, berarti dia menempatkan dirinya sama dengan kedudukan Allah. Dan orang-orang yang mengikuti orang-orang semacam ini sama saja dia telah menyembah selain Allah, menjadikan selain Allah sebagai Rob, sebagaimana yang dilakukan oleh umat Nasrani. Begitu juga Yahudi ketika menjadikan rabi-rabi dan rahib-rahib mereka sebagai Rob selain Allah. Mereka menetapkan aturan dan hukum-hukum yang bukan dari sisi Allah, tapi mereka taati, mereka ikuti. Jadi ketika orang-orang musyrik mengharamkan tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala,
Allah perintahkan Rasul untuk mengumpulkan saksi-saksi mereka. Kalau mereka tampil sebagai saksi dengan dusta, jangan kamu sama sekali ikuti hawa nafsu orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yang tidak beriman kepada hari akhirat, dan mereka mempersekutukan Tuhan mereka. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, ikhwan akhwat, mengharamkan sesuatu merupakan satu hal yang tidak mudah. Kalau kita mengharamkan sesuatu tanpa seizin Allah, ini merupakan dosa yang amat besar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat An-Nahl, akhir surat An-Nahl, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Jangan sekali-kali dengan gampang kalian menggunakan lidah kalian mengatakan ini halal, ini haram, dengan mengada-adakan kebohongan atas nama Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berani mengada-adakan kebohongan atas nama Allah, mereka tidak akan beruntung, tidak akan selamat. Jadi ketika mereka sibuk berbincang-bincang, berbicara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan yang haram dan halal sekehendak mereka, begitu juga yang terjadi pada kaum muslimin saat ini, mudah sekali mengharamkan sesuatu. Mudah sekali mengkafirkan orang, mudah sekali memasukkan orang ke dalam api neraka, padahal tugas mereka berdakwah mengajak kepada Allah. Tapi ternyata mereka menetapkan diri mereka sebagai Tuhan, sebagai hakim yang memasukkan orang ke surga, ke neraka sekehendak hati mereka. Padahal mereka merupakan hamba-hamba yang tidak berbeda dengan saudara-saudara mereka yang lain. Nah, untuk menuntaskan masalah ini, Allah Subhanahu wa taala langsung mengumumkan kepada kita semua, baik yang hidup pada masa Nabi maupun yang hidup saat ini dan seterusnya, hingga berakhirnya kehidupan dunia ini. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Daripada kalian sibuk-sibuk berbicara mengenai hal-hal yang haram tanpa dasar kebenaran, kalian berselisih, bertentangan, katakan pada mereka, wahai Rasulullah, silahkan kalian datang ke hadapanku, aku akan membacakan apa yang Tuhan kalian haramkan atas kalian. Nah, kita dengarkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan pada ayat-ayat berikut ini. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian sekali-kali mempersekutukan Allah dengan yang lain. Baik dengan menyembah berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, atau kita mentaati orang-orang yang menetapkan hukum-hukum, aturan-aturan yang bertentangan dengan hukum Allah. Padahal kita dapat menolak dan tidak melakukan. Lain sesuatu yang dipaksakan atas kita. Tapi kalau kita punya kebebasan untuk menolak, untuk tidak mengikuti, kemudian kita mengikuti aturan, ketetapan, hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, berarti kita telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang mengisahkan perangai dan perilaku orang Yahudi maupun Nasrani, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan hibir-hibir dan rahib-rahib mereka atau rabi-rabi dan pendeta mereka sebagai rab-rab selain dari Allah. Ketika Adi bin Hatim mendengarkan ayat ini, dulu dia mantan Nasrani, mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak pernah menyembah rahib-rahib kami. Dijawab oleh Rasul, kalian lakukan itu. Ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah, menetapkan sesuatu tanpa seizin Allah, kalian taati mereka, sama dengan menjadikan mereka sebagai Rabb selain Allah. Agama ini bukan mainan.
Agama ini merupakan pedoman hidup yang datang dari pencipta kita dan pencipta alam raya, yang wajib untuk kita ikuti. Bukan kita memilih yang kita suka, meninggalkan yang kita suka, seolah-olah agama ini merupakan mainan dan dagelan. Nah, di antara perbuatan syirik yang mencelakakan juga dan mencabik-cabik persatuan umat adalah bergolong-golongan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Kalian ini merupakan satu umat. Wa ana rabbukum fa'budun wa ana rabbukum fattaqu, dan aku Rabb kalian, sembahlah aku, jangan persekutukan aku dengan selainku, bertakwalah kalian kepadaku. Kemudian dalam surat Ar-Rum ayat 31 Allah berfirman, wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian menjadi orang-orang musyrik. Siapa mereka ya Allah? Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Itu mereka-mereka yang memecah belah agama mereka hingga lahirlah kelompok-kelompok, golongan-golongan, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Kita bersatu saja dalam prinsip agama kita, yang pokok yang disepakati, yang berbeda jangan dikedepankan. Saling menghargai dan jangan menjadikan diri kita sebagai hakim, tempatkan diri kita sebagai dai yang mengajak kepada kebajikan. Seperti seorang tabib yang mengobati yang sakit, berusaha untuk memberikan motivasi, bukan justru kita membunuh orang yang sedang sakit dengan memutuskan harapan daripadanya. Jadi mempersekutukan Allah bukan hanya menyembah berhala atau menyembah selainnya, mengangkat selain Allah sebagai sembahan-sembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita mengikuti ketetapan-ketetapan hukum-hukum yang ditetapkan selain Allah yang menggantikan hukum Allah dengan rela, berarti kita telah mempersekutukan Allah. Begitu juga kita bergolong-golongan, berpecah belah juga termasuk dari perbuatan syirik yang akan membuat orang celaka di hari kemudian nanti. Oleh karena itu dengan tegas Allah mengatakan, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Orang yang memecah belah agama mereka hingga mereka bergolong-golongan, sedikit pun kamu bukan bahagian dari mereka. Kamu bukan pemimpin mereka wahai Rasulullah, dan mereka bukan pengikutmu. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita bersatu dalam Islam. Dan katakanlah ana muslim dan nahnu muslimun. Adapun yang kalian gembar-gemborkan, akidah ini dan akidah itu semua bukan dari Islam. Karena kata akidah itu sendiri tidak terdapat dalam Al-Quran, tidak terdapat dalam sunnah nabinya. Tapi nama ini muncul setelah umat bergolong-golongan, setiap kelompok memiliki akidah yang berbeda dengan kelompok yang lain, yang semua itu bukan datang dari Allah. Oleh karena itu, perlu kita tegaskan bahwa Imam Abul Hasan Asy'ari seorang muslim mengajak kepada Islam. Al-Maturidi juga begitu. Begitu pula imam yang lain, begitu pula sahabat Nabi. Jadi jangan Anda menisbatkan ana Asy'ari, ana Maturidi, ana Hambali, tidak perlu. Ana muslim wa nahnu muslimun. Kalau ada perbedaan yang tidak dapat diselesaikan di sini, biarkan Allah menyelesaikannya di hari kemudian nanti. Kenapa Anda harus tergesa-gesa? Kalau Anda terbatas umur Anda hingga perlu tergesa-gesa mengerjakan urusan Anda, kalau Allah hayyun la yamut, apa yang tidak selesai di sini akan selesai di hari akhir. Di sini kita bekerja bercocok tanam. Di hari akhirat nanti akan kita terima hasil tanaman kita. Tugas kita berdakwah, mengajak kepada Allah, mengajak kepada kitabnya, karena Rasul diperintahkan untuk membaca Al-Quran, membacakan Al-Quran untuk mereka. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liundhirakum bihi wa man balagh, dan diwahyukan Quran kepadaku agar aku memberikan peringatan dengan Quran dan siapa-siapa yang sampai kitab suci ini kepadanya. Jadi ingat, bergolong-golongan ketika Anda mengatakan ana Asy'ari, ana Maturidi, ana Salafi, ana Khalafi, ana Sunni, ana Syi'i, Anda telah menempatkan diri Anda di luar Islam tanpa Anda sadari. Tapi kalau Anda mengatakan ana muslim wa nahnu muslimun, Islam mencakup mereka semuanya dengan syarat mereka tidak sama sekali mengutamakan kefanatikan mereka.
menggembar-gemborkan doktrin kelompok mereka, kemudian memusuhi orang yang berbeda dengan doktrin-doktrin yang semua itu bukan datang dari sisi Allah. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu semua nama yang kalian berikan untuk diri kalian. Begitu pula diberikan oleh orang-orang tua kalian. Allah tidak pernah berikan rekomendasi sedikit pun. Nabi Ibrahim sebelum wafat berikan wasiat pada anak-anaknya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu pula Nabi Allah Yakub. Jadi perlu Anda perhatikan, saya tidak pernah dan tidak mengajak Anda untuk bersatu dalam satu akidah. Karena akidah ini sempit, membuat Anda terkotak-kotak. Tapi kita menyeru Anda semua bersatu dalam Islam kalau Anda ingin selamat. Kalau Anda ingin diterima, disambut oleh Allah dan masuk ke dalam keridhaannya, disempurnakan nikmatnya, berpegang teguhlah pada tali Allah Islam. Kemudian lepaskan ikatan-ikatan yang lain. Nah, akidah-akidah ini telah mencabik-cabik kita, dipergunakan oleh musuh Islam mengadu domba di antara kita, dan telah banyak korbannya. Contohnya korban yang berlangsung di Suriah, yang berlangsung di Irak, yang berlangsung di Libya, yang berlangsung juga di Indonesia. Rakyat yang hidup di tengah-tengah surga yang kaya raya. Mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi karena mereka tercabik-cabik, berkelompok-kelompok, akhirnya wibawa mereka hilang. Dari Tuhan rela menjadi budak yang hina. Dari tuan-tuan yang terhormat, mereka merendahkan diri mereka menjadi abdi-abdi yang rendah. Wal'iyadzubillah. Saya yakin banyak orang tidak menyukai apa yang saya sampaikan, terutama mereka yang berfanatik pada kelompok mereka. Ada sebagian orang mengatakan, Ustadz tidak jelas apa identitasnya. Saya katakan, cukup saya mengatakan pada Anda, anak muslim, wa nahnu muslimun. Saya tidak peduli terhadap nama-nama yang lain, karena nama-nama yang lain tidak mendapatkan sama sekali persetujuan dari Allah. Inna dina indallahil Islam. Anda suka, silahkan. Anda tidak suka, saya tidak dapat memaksa Anda. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Adapun kalau Anda ingin menuduh dengan tuduhan yang bermacam-macam, saya tidak pedulikan. Allah Subhanahu wa taala mendengar, mencatat apa yang Anda ucapkan. Akan ada satu hari di mana Allah mengumpulkan dan mengadili kita semua. Cuma pada kesempatan ini saya mengajak orang-orang yang terbuka hatinya, yang sadar, yang mau berpikir sebelum terlambat. Sebelum datang detik-detik sakaratul maut, mari bersama-sama kita mengevaluasi kembali pemahaman kita. Cocokkan dengan kitab Allah. Jadi ingat, saya tidak mengajak Anda untuk bersatu dalam satu akidah. Karena mustahil orang akan berkumpul dalam satu akidah. Dalam setiap akidah ada syaitan-syaitan yang meniupkan kefanatikan ke dalam hati Anda. Kebencian terhadap kelompok yang lain. Tapi kalau Islam mengajak kita bersatu dengan berserah diri kepada Allah. Bukan membawa nafsu kita, mengikuti ego kita, tapi justru kita islamkan nafsu dan ego kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sana kita akan bersatu. Jadi larangan yang pertama yang Allah haramkan agar kalian tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana. Ini agak unik hadirin sekalian. Ini berbicara mengenai pengharaman, tapi yang kita dengarkan perintah. Wabil walidaini ihsana. Allah tidak mengatakan jangan kalian bersikap durhaka terhadap ayah ibu, tapi Allah gunakan kata dan uslub wabil walidaini ihsana. Karena kalau Allah mengatakan jangan kalian bersikap kasar dan durhaka pada ayah ibu kalian, atau bersikap buruk pada ayah ibu kalian, kesannya tidak memerintahkan anak berbuat baik. Tapi kalau pada ayat ini, dan hendaklah kalian berbuat baik pada ayah ibu kalian, berarti mafhumnya apa? Di samping kita dilarang berbuat buruk, kita wajib berbuat baik pada mereka.
Jadi makna ini lebih betul-betul mencakup di samping larangan berbuat buruk terhadap ayah ibu, mencakup juga perintah untuk kita bersikap rendah, mengalah, berbuat baik pada ayah ibu kita walaupun mereka bukan orang yang beriman. Tapi kalau mereka memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan yang tidak benar, kita katakan, ayah, ibu, ini perbuatan yang Allah tidak benarkan. Kalau saya ikuti, saya mencelakakan diri saya dan mencelakakan ayah, ibu. Dalam hal ini, saya tidak akan sama sekali turuti apa yang kalian inginkan. Tapi pada apa-apa yang dibenarkan Allah Ta'ala, saya siap untuk berbakti pada kalian. Jadi, wabil walidaini ihsana. Jadi bukan hanya Allah mengatakan jangan kalian bersikap buruk pada ayah ibu kalian, tapi hendaknya kalian di samping kalian tidak berbuat buruk, hendaklah kalian selalu bersikap baik terhadap mereka. Oleh karena itu seorang anak kalau menjumpai ayahnya berbeda pendapat dengan dirinya langsung bersikap kasar, sudah bertentangan dengan hukum Allah. Dia telah melakukan pelanggaran. Dan apa yang diharamkan Allah, bersikap kasar terhadap orang tua. Jangan ikuti apa-apa yang tidak benar, berikan nasihat yang baik pada orang tua kita. Mengingat kedudukan mereka, apalagi ibu kita yang melahirkan kita dengan susah payah. Setelah itu, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian min imlaq. Karena situasi sulit, miskin, tidak terdapatnya bekal-bekal kehidupan. Kalau dalam suratul Isra, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut melarat, takut miskin, takut tidak dapat sama sekali apa? Memenuhi kebutuhan kalian. Kalau pada ayat ini, jangan kalian membunuh anak-anak kalian dalam kesulitan hidup, kesusahan, kemiskinan yang kalian hadapi. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami akan memberikan kalian rezeki, termasuk juga mereka. Miskin bukan karena banyaknya anak, kaya bukan karena sedikitnya anak. Yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berusaha, kemudian kita bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu rezekinya untuk kita. Sayyidah Hajar kondisinya benar-benar dalam keadaan tertutup. Secara apa? Secara sebab alami kita jumpai, Sayyidah Hajar tidak mampu untuk apa? Mengharapkan sesuatu dari sekelilingnya. Lembah yang tidak bertuan, bukit-bukit batu, tidak terdapat tanaman, tidak terdapat air. Dari mana datangnya kehidupan sedangkan jarak dari tempat tersebut menuju kota terdekat cukup jauh. Apalagi dicoba bahwa Ibrahim bukan hanya memiliki satu istri. Kalau orang yang tidak beriman pasti hatinya akan dirasuki kecurigaan bahwa ini perintah istrinya yang tua. Padahal ini perintah dari Allah. Tapi bagaimana di tempat yang tak bertuan, tidak terdapat air dan tumbuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pancarkan kehidupan. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Oleh karena itu banyak di negara-negara yang subur seperti negeri kita, rakyat hidup dalam kemiskinan, tapi di tempat-tempat yang kering kerontang Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya. Contohnya jangan jauh-jauh. Bandingkan Singapura dengan Indonesia. Singapura memiliki air. Air mereka tidak miliki. Air yang mereka bawa ke Singapura berasal dari Malaysia, termasuk dari negeri kita. Pemerintah Singapura melarang rakyatnya untuk mengambil air tanah. Karena khawatir tanahnya akan turun. Untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, mereka mengambil air atau membeli air dari luar. Kemudian hasil-hasil pertanian. Singapura tidak memiliki sawah dan ladang. Mereka produksi sayur mayur di rumah-rumah kaca, itu pun terbatas. Begitu pula kekayaan ternak mereka, bukan daerah pertanian. Singapura tidak memiliki sumber-sumber kekayaan migas. Tapi kenapa Singapura, negara yang
secara lahir merupakan negara yang tidak punya sumber kekayaan, bisa maju, bisa meningkatkan standar hidup rakyatnya, sedangkan Indonesia yang terapung di atas minyak dan sumber-sumber tambang yang bermacam-macam. Indonesia negara yang kaya dengan sungainya, dengan hujannya sepanjang tahun, juga dengan mata-mata airnya, dengan perkebunannya, dengan lahannya yang subur. Ternyata rakyatnya harus menanggung derita dan kesulitan, harus membayar bahan bakar dengan harga yang tinggi, membayar listrik dengan harga yang tinggi, bahkan listrik setiap bulan naik harganya. Kemudian kita jumpai juga bagaimana hari ini sekali ketidakadilan berlangsung di negeri kita. Saya ingat dulu pada masa SBY, ketika menaikkan harga bahan bakar atau listrik, salah seorang kader PDIP, kalau nggak salah Dian Pitaloka, dia berdemo melakukan protes secara besar-besaran. Tapi saat ini begitu pemimpin datang dari partainya, menaikkan harga bahan bakar, menaikkan juga harga listrik berulang kali, tidak terdengar suaranya. Kemana Anda, saudari Dian? Apakah Anda berbicara atas rasa keadilan karena prihatin terhadap nasib rakyat? Apakah Anda berbicara atas nama partai Anda? Saya tidak peduli partai manapun juga, karena saya bukan berjuang untuk partai. Tapi nasib rakyat benar-benar amat menderita. Kenaikan harga barang, bahan-bahan pokok, rakyat yang tadinya tidak bisa menikmati daging karena mahal, mereka bisa membeli telur dengan harga yang murah. Sekarang telur pun ikut berpacu bersama daging dengan harga yang tinggi. Kemudian beban listrik juga semakin meningkat, pajak juga dipungut di sana maupun di sini. Kemudian anggaran-anggaran juga untuk kepentingan infrastruktur juga dicubit sana, cubit sini. Kita perhatikan negara kita ini mirip dengan kue pancong, hadirin sekalian. Betul-betul kondisi yang amat mengenaskan. Di mana rasa keadilan dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana tanggung jawab mereka kelak di hadapan Allah ketika mereka melakukan perbuatan yang menganiaya rakyat mereka? Kalau negeri kita katakan miskin, seperti sebagian negara Afrika yang sulit untuk mendapatkan air, dapat diterima. Coba bandingkan antara Indonesia dengan Singapura. Kalau mereka mengatakan Singapura merupakan negara yang penduduknya jauh lebih kecil bandingkan Indonesia, coba perhatikan berapa luasnya negara Singapura, berapa jumlah penduduknya. Kalau kita bandingkan dengan luasnya negeri kita, jumlah penduduk Singapura lebih banyak. Artinya kalau kita lakukan perhitungan ya, dengan penuh keadilan, dengan luasnya negara Singapura, jumlah penduduknya, ya, dan luasnya negeri kita dengan jumlah penduduk kita, kalau kita bagi, ya, kita akan temukan jumlah penduduk Singapura jauh lebih padat dari penduduk Indonesia. Begitu juga kalau sumber kekayaan alamnya dibandingkan dengan Singapura, kita akan temukan perbandingannya amat jauh. Sumber kekayaan alam kita melimpah dan meruah. Tapi hati yang tidak beriman membuat alam menjadi lawan dan musuh mereka, karena alam raya dan seluruh isinya adalah ciptaan Allah. Anda tidak akan pernah dirahmati, diberkahi Allah kecuali Anda menyatu bersama alam, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sekali-kali Anda membunuh anak-anak kalian karena kesulitan hidup atau khawatir menghadapi kesulitan hidup. Kami yang akan memberikan kalian rezeki dan juga mereka. Tapi hendaknya kalian bertakwa kepadaku. Bagaimana kalian mengharapkan rahmat Allah, tapi kita tidak menghormati sama sekali ketentuan, bimbingan, dan petunjuknya. Kita tidak menghormati Allah, kita berharap rahmatnya. Kalau Anda ingin mendapatkan kemurahan rezeki, perhatian dari Allah, hormati apa-apa yang datang dari Allah Tuhan kalian.
Lalu berikutnya, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan jangan kalian mendekati perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi, yang dilihat orang maupun yang tidak dilihat, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Perbuatan yang keji ini hanya akan betul-betul menggerogoti kesehatan kita, merusak juga jiwa kita, merusak juga kehidupan masyarakat dan bangsa kita, dan akan membuat rahmat Allah tertutup, azab Allah dituangkan atas kita kalau kita membiarkan perbuatan ini mewabah di tengah-tengah kita semua. Baik itu perzinaan, baik itu yang masuk dalam kategori LGBT, lesbian, gay. Perbuatan-perbuatan semacam ini hadirin sekalian, perbuatan-perbuatan yang telah menurunkan adab dan melenyapkan kaum Sodom dan Gomora. Apa kita akan mengulangi kembali? Apa kita lupa peristiwa Black Death yang telah menghancurkan Eropa, membinasakan 2/3 penduduknya karena kebrutalan yang mereka lakukan, kehidupan seks bebas yang berlangsung di tengah mereka? Apa kita lupa Pompeii di Italia? Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan mereka karena perbuatan yang sama? Jangan kalian mendekati perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Selanjutnya, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq, dan jangan kalian membinasakan, membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan dasar kebenaran. Jiwa yang diharamkan bukan hanya jiwanya sesama kaum muslimin, orang-orang di luar Islam, kalau mereka tidak melakukan udwan, tidak melakukan pelanggaran, tidak mengangkat senjata, tidak melakukan kerusakan, kewajiban kita berdakwah mengajak mereka. Kalau mereka menolak setelah mendengar ayat-ayat Allah, kita tidak dibenarkan untuk memaksakan mereka masuk ke dalam Islam. Kita bergaul baik dengan mereka, berlaku adil selagi mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan tindakan teror, mengangkat senjata, memerangi kita, atau bekerja sama dengan musuh-musuh kita. Oleh karena itu, jiwa-jiwa ini semua merupakan jiwa yang diharamkan Allah, kecuali mereka melakukan perbuatan yang menghalalkan darah mereka. Oleh karena itu, jangan kita memandang orang yang berbeda agama seolah-olah darah mereka, harta mereka halal untuk kita. Sama sekali tidak. Apalagi sesama kaum muslimin. Hanya karena perbedaan pendapat yang kalian jadikan sebagai alasan untuk mengkafirkan orang lain. Karena kalian berjuang bukan untuk Islam, kalian berjuang untuk kelompok dan golongan. Yang semua ini pertanda di hati kalian terdapat kesyirikan yang mesti kalian bersihkan. Jadi jangan kalian membinasakan jiwa-jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang hak. Dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah memberikan wasiat bagi kalian agar kalian menjadi orang yang berakal. Kalau orang mempersekutukan Allah, orang tersebut berubah menjadi orang yang tidak berakal. Masa benda-benda mereka sembah selain dari Allah? Padahal Allah menciptakan mereka. Atau mereka bergolong-golongan, masa persatuan yang akan menguntungkan, memajukan mereka tinggalkan. Mereka rela memilih untuk berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Tidak ada yang lebih bodoh dari ini. Oleh karena itu bangsa Arab pada saat ini betul-betul merasakan akibat dari kebodohan mereka. Seperti yang sering saya ucapkan ketika Ben Gurion, pendiri negara Israel, sekarang airport di Tel Aviv pun dengan nama Ben Gurion. Ben Gurion ketika ditanya mengapa Israel yang kecil menang bisa berhadapan dengan bangsa Arab yang begitu banyak di sekeliling mereka, Ben Gurion mengatakan kami mengalahkan bangsa Arab bukan dengan atom kami, dengan senjata kami, tapi kami kalahkan mereka dengan memecah belah mereka. Ini ucapan yang harus betul-betul kita perhatikan. Walaupun datang dari musuh, tapi ini rahasia kelemahan kita yang diketahui oleh musuh. Uniknya, musuh tahu aurat kita, tapi kita sendiri tidak tahu aurat kita. Jadi,
Dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Wasiat-wasiat ini Allah wasiatkan agar kalian menjadi orang yang berakal, menjauhkan perbuatan yang membuat kalian terjerumus dalam kebodohan, baik itu syirik. Begitu juga bersikap durhaka pada ayah ibu. Ini menggambarkan anak yang tidak mengenal budi, orang yang tidak berakal. Yang ketiga, membunuh anak-anak karena khawatir menghadapi kemiskinan. Padahal bisa kita berusaha, berjuang, berserah diri kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang merawat kita dalam kandungan sebelum kita bekerja. Masa kita ragu terhadap rahmat Allah? Yang keempat, berbuat keji. Laki-laki kalau melakukan perbuatan keji, waliyadzubillah, dia menodai kehormatannya. Dia dapat menikah, berkeluarga, memiliki anak, menjaga kehormatannya, atau dia berbuat zina. Dan wanita-wanita yang menemani dia pada umumnya dalam perbuatan semacam ini, wanita yang tidak bermoral menjaga kesuciannya. Yang terakhir, apakah termasuk perbuatan yang berakal kalau seorang membunuh jiwa yang diharamkan tanpa dasar alasan? Kalau dia melakukan perbuatan seperti ini, berarti membuka jalan bagi orang lain melakukan hal yang sama. Maka kehidupan berbangsa bernegara akan rusak kalau mereka hidup dalam ketakutan terhadap keselamatan mereka karena mereka memulai perbuatan tersebut. Dan wasiat-wasiat ini, ikhwan akhwat sekalian, wasiat yang tercantum dalam 10 wasiat yang Allah berikan kepada Musa. Begitu juga yang Allah sampaikan kepada para nabi sebelumnya, begitu pula yang disampaikan kepada Isa al-Masih alaihi salatu wassalam. Lalu selanjutnya, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, lebih bermanfaat. Kita investasikan di tempat yang mengembangkan, yang menjanjikan. Jangan investasi di lahan-lahan tempat-tempat yang penuh spekulasi. Paling tidak kita bisa beli tanah, bisa beli ruko yang kita sewakan. Tapi kalau kita berspekulasi di tempat yang merugikan, itu merupakan dosa besar. Jadi kalau kita ingin mengelola harta anak yatim yang diamanatkan pada kita, investasikan di tempat yang akan mengembangkan dari masa ke masa dan tidak menimbulkan kerugian, hatta yablugha asyuddah, hingga anak tersebut sampai pada usia dewasa. Begitu kita jumpai dia berakal, kita kumpulkan para saksi, kita serahkan amanah tersebut kepadanya agar dia memiliki jaminan dan bekal hidup. Ini wasiat dari Allah. Ini juga wasiat yang sama yang Allah berikan kepada umat sebelum kita. Wa'uful kaila wal mizana bil qist, dan penuhi, sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan penuh keadilan. Kalau takaran dan timbangan ditepati dengan penuh keadilan, kepercayaan akan muncul di tengah masyarakat. Kalau kepercayaan muncul, kecurigaan hilang, mereka akan mampu bekerja sama dengan penuh keharmonian. Oleh karena itu, menepati takaran dan timbangan dengan penuh keadilan akan membangun kepercayaan, membuka pintu rahmat dan menutup azabnya. Tapi begitu takaran dan timbangan dikurangi, maka akan muncul waliyadzubillah bencana yang bermacam-macam. Di antaranya perubahan iklim, gempa bumi, badai, angin. Itu semua terjadi di antaranya sebagai akibat dari penyimpangan manusia dan ketidakadilan yang berlangsung di tengah-tengah mereka. Kemudian Allah jelaskan bahwa semua perintah Allah, bimbingan Allah, petunjuknya disesuaikan dengan kemampuan manusia. La nukallifu nafsan illa usaha. Kami tidak pernah memberikan beban kepada manusia di luar kemampuannya. Kalau diperintahkan puasa, sakit bisa berbuka. Musafir bisa berbuka. Diperintahkan sholat berdiri, kalau tidak mampu duduk, tidak mampu, bisa dalam keadaan berbaring. Jadi Islam selalu membuka jalan keluar bagi setiap kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bahkan Nabi mengatakan basyiru wa la tunafiru wa yassiru wa la tu'assiru. Kami tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Kemudian wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau kalian berbicara, kalian harus berbicara jujur, penuh dengan keadilan, walaupun konsekuensinya akan merugikan diri kalian atau kerabat kalian.
Contohnya, kita diminta menjadi saksi terhadap satu kejadian. Yang bersalah kerabat kita. Bahkan kedua orang tua kita. Waktu hakim bertanya pada kita, bagaimana kisah sebenarnya, kita mesti sampaikan kesaksian kita apa adanya. Walaupun yang terkena sanksi kerabat atau kedua orang tua kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan, menyampaikan kesaksian semata-mata karena Allah, walaupun konsekuensinya dari kesaksian tersebut akan merugikan kalian, kedua orang tua kalian, kerabat kalian, kalian sampaikan apa adanya. Ini keindahan Islam. Bukan bela orang tua walaupun salah atau bela kelompok sama golongan. Ini yang kita jumpai sekarang. Kalau golongannya salah dibela mati-matian. Waktu zaman SBY diserang habis-habisan, sekarang begitu berada dalam kelompok dan golongannya tutup mata. Dan ini bukan hanya terjadi pada PDIP, hampir pada setiap partai walaupun partai Islam. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, kalau kalian berbicara dengan benar, jujur, adil walaupun konsekuensinya merugikan kerabat kalian. Wa bi ahdillahi aufu, dan penuhi janji Allah. Kalau kita bicara mengenai ahdullah, Al-Quran merupakan kitab perjanjian yang terakhir. Injil merupakan perjanjian baru. Bible merupakan perjanjian lah. Dan Allah sering menggunakan kata ini. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Kepada Bani Israel, tepati perjanjian ya, yang kalian buat bersamaku, aku akan penuhi janjiku. Kalau kalian mengikuti petunjuk Allah, memenuhi perjanjian yang Allah buat dengan mengikuti petunjuk kitabnya, Allah subhanahu wa ta'ala juga akan penuhi janjinya untuk melimpahkan rahmatnya atas mereka. Jadi wa bi ahdillahi aufu, dan penuhi janji Allah. Termasuk diantaranya yang termasuk dalam perjanjian, itu apa yang kita janjikan pada sesama kita. Dengan mengikuti petunjuk Al-Quran yang merupakan kitab perjanjian, kita harus penuhi. Jangan kita menyalahi janji kita. Jadi secara umum ahdullah berbicara mengenai kitab sucinya yang wajib untuk kita ikuti dan butiran-butiran aturan-aturan dan hukum yang terdapat di dalamnya. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Itulah semua merupakan wasiat yang Allah berikan pada kalian agar kalian dapat jadikan sebagai pelajaran. Sebelumnya la'allakum ta'qilun. Kalau ini la'allakum tadhakkarun, sebagai pelajaran bimbingan bagi kalian. Kalau seandainya butiran ini, Mas Krisna, kita terapkan dalam hidup kita, bagaimana masyarakat Islam? Damai. Tapi mereka berpaling meninggalkan ini, bicara mengenai kunut dan tidak kunut. Menggerakkan jari atau tidak menggerakkan jari. Bicara mengenai cingkrang, ya, mengenai jenggot, itu lebih fokus. Padahal terdapat ke dalam Al-Quran perintah untuk kita membicarakan masalah ini? Tidak ada sama sekali. Yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala bersikap angkuh sombong. Kalau kita memanjangkan pakaian kita melebihi mata kaki, menunjukkan kesombongan, haram. Kalau kita angkat celana kita sebetis, menunjukkan kesombongan, haram. Kalau kita berkendaraan, menunjukkan kesombongan, haram. Kalau kita menggunakan pakaian atau tas-tas kita menunjukkan kesombongan, haram. Yang Allah perintahkan bersikap tawabu, mensyukuri nikmat Allah. Di larangan-larangan yang Allah sebutkan tadi yang jelas pengharamannya, kemana perginya? Kalau umat Islam menjaga semua ini, bersikap adil dalam ucapannya, tidak mungkin terjadi seperti yang saat ini terjadi. Nah, larangan terakhir yang Allah haramkan, wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan ini jalanku ini, kata sirat menggambarkan jalan yang luas. Dan ini jalanku yang luas ini, yaitu Islam, ya. Islam merupakan jalan Allah. Selain dari Islam, akidah-akidah bermacam-macam bukan jalan Allah. Tapi kalau Islam jalan Allah. Wa anna hadza sirati, dan inilah jalanku mustaqiman yang lurus. Fattabi'u, ikuti jalan ini. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan ikuti jalan-jalan yang bermacam-macam, akhirnya membuat kalian bercerai-berai dari jalan Allah. Begitu orang masuk dalam akidah tertentu,
muncul lagi akidah yang lain. Muncul lagi akidah berikutnya. Akhirnya manusia dipecah belah dari jalan Allah. Kenapa nggak bersatu dalam jalan Allah al-Islam? Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Jadi inilah jalanku yang lurus, ikuti, dan jangan kalian mengikuti jalan yang bermacam-macam yang membuat kalian bercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah tegaskan, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Itulah wasiat yang Allah berikan secara khusus bagi kalian agar kalian bertakwa. Agar kalian, wasiat ini dipisahkan sendiri, enggak disatukan dengan yang sebelumnya. Kenapa? Mengingat pentingnya wasiat ini secara khusus bersatu di jalan Allah, bersatu dalam agamanya, ini merupakan jalan keselamatan. Oleh karena itu, kalau orang masih mengatakan akidah saya begini, kita harus betul-betul bersatu dalam satu akidah. Saya lagi bingung, rukun-rukun akidahnya apa? Kalau Islam jelas, iman jelas, Quran pedoman bagi Islam, bukan pedoman bagi akidah manapun juga. Oleh karena itu, mengenaskan sekali di abad modern yang telah maju. Kalau Rasul mendidik umat hanya 23 tahun, ini sudah 1400 tahun pengalaman lebih umat Islam, bukan makin maju makin mundur, bukan makin pandai makin bodoh. Sebagian orang mengatakan hati-hati, kalau ada yang menerima anak, mau melamar anak kita, periksa akidahnya. Di kalangan, saya bicara di kalangan habaib kita aja, alawiyin kita. Kalau ada yang melamar anak kita, periksa akidahnya. Sama nggak akidahnya sama kita? Kalau nggak, jangan terima. Kalangan salafi juga melakukan hal yang sama. Kalau ada yang melamar anak kita, periksa akidahnya. Kalau akidahnya sama, baru terima. Kalau tidak, jangan. Begitu juga di kalangan non-salafi mengatakan, periksa akidahnya. Asy'ari Maturidi apa bukan? Kalau tidak, jangan terima. Akhirnya orang-orang Islam di bawah bingung, tanya, Islam ada berapa Ustadz? Saya bilang Islam ada satu, yang bukan Islam banyak. Kalau Islam cuma satu. Jalan yang selamat di hari kemudian nanti Islam. Oleh karena itu ketika Rasul mengatakan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya dalam api neraka kecuali satu. Yang satu Islam. Yang lainnya nggak pakai nama Islam. Kalau Islam berserah diri kepada Allah. Nah, kata-kata saya mungkin agak mengejutkan. Karena yang biasa digembar-gemborkan, dikumandangkan akidah ini, akidah itu, hingga ketika saya mengajak orang bersatu dalam Islam di satu masjid, ya, di ibu kota, orang mengatakan, Ustaz, bagaimana kita bersatu kalau akidahnya berbeda? Kita bisa bersatu kalau akidahnya sama. Saya bilang, saya dari pertama tadi bicara mengenai akidah apa tidak? Saya bicara mengenai Islam, saya tidak kenal itu akidah apapun juga. Saya bicara mengenai Islam. Akidah merupakan kata yang tidak dikenal dalam Quran maupun dalam sunnah Nabi. Karena kata aqada yaqidu membuat transaksi dan akad. Akidah merupakan ikatan. Dan ini hanya terbatas pada kelompok. Mengikat satu kelompok. Sempit. Kalau Islam luas. Islam jalan Kalau akidah, jalan-jalan sempit buatan manusia. Saya tidak mau menempuh jalan ini. Kalau kalian mau tempuh silahkan. Tapi yang mau bersatu dalam Islam, mari kita bersatu. Yang unik, ada sebagian orang mengatakan, Ustadz, kalau Ustadz ingin bebas dari tuduhan Syiah, Ustadz harus betul-betul kumpul bersama Ustadz Fulan, berbicara, menyerang Syiah, mengkafirkan Syiah. Saya tidak mengajak orang untuk membela Syiah. Tidak juga mengajak orang untuk menyerang Syiah. Saya mengajak orang Syiah dan semua yang bukan Syiah untuk bersatu dalam Islam, buka pakaian golongannya. Karena Sayyidina Ali dengan bangga mengatakan anak Muslim. Dia bersatu bersama sahabat yang lain. Para imam dari Ahlul Bait juga menegaskan agar kita menjaga keislaman kita. Sayyid Muhammad Hussein Fadlullah di Libanon dengan tegas mengatakan, jangan kalian tempatkan diri kalian di luar Islam. Karena semangat dan fanatisme berkelompok ini bahaya sekali. Bisa membuat orang hanyut, lupa diri, seperti orang kena obat bius. Walaupun dibedah dia tidak merasa sakit.
Walaupun dia menyimpang dari jalan Allah, kalau sudah kena keracunan fanatisme yang kotor ini bisa membuat orang kehilangan akal sehatnya. Jadi silahkan kalian mau lemparkan tuduhan apa saja. Saya tidak pedulikan. Tapi kalau saya diperintahkan untuk keluar dari jalan Allah, menyerang sana, menyerang sini, mengkafirkan sana, mengkafirkan sini, saya tidak siap. Walaupun kalian berikan janji atau ancaman, saya tidak tertarik. Tapi saya ingin mengajak Anda dan rekan-rekan yang lain bersatu dalam Islam. Oleh karena itu saya ingin mengajak seluruh ikhwan dari kalangan yang mengaku sekarang sebagai Salafi, Khalafi, Maturidi, Asy'ari, Syiah, Sunnah, buka pakaian kalian, ganti dengan pakaian Islam. Kita berjalan bersama-sama menuju Allah. Ini merupakan keselamatan dan kemenangan yang Allah janjikan. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita semua, menumbuhkan kecintaan di hati kita, meningkatkan kesadaran kita, bersama-sama kita berkumpul di jalan Allah, membangun bangsa kita, negeri kita. Banyak orang yang membutuhkan betul-betul penerangan. Jangan kita sibuk mencaci maki kegelapan. Mari kita membawa penerangan, memberikan penerangan di tengah-tengah umat manusia. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. You're listening. Kan tadi renungan di bawah naungan Al-Quran yang mengambil surat Al-An'am ayat 150 sampai dengan ayat 153. Baik, sebelum kami tutup, kami ingatkan dulu, jangan lupa nanti tanggal 22 Juli, hari Ahad, ada pengajian Ahad. Tanggal 22 Juli, hari Ahad, ada pengajian Ahad, tempatnya di Masjid Silaturahim bersama Ustadz Husin Alatas dan Ustadz Heri Nurdi. Tanggal 22 Juli, hari Ahad, pukul 8.30 di Masjid Silaturahim. Kemudian besok hari Sabtu tanggal 14 Juli, jangan lupa juga ada acara Ling Tian Kung tanggal 14 Juli. Baik, tanggal hari Sabtu tanggal 14 ya? 14 ya? Jihad tanggal 22. Dengan 22 jihad. Oke, demikian pengumuman dari kami.
Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krishna, kemudian juga Ondi Saputra dan Fajar Hidayah dan Abi Agus, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.